Jadi kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbilallah minnal mu'min dhaif. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka rawu Muslim. Syukur alhamdulillah, ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah dengan mengkaji mempelajari ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itu pastikan niat kita adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, yaitu mengkaji, mempelajari ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa? Kita berharap seperti yang Rasul nyatakan, man salakat thoriqon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya dengan tentunya niat ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, mendatangi majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah tentunya insya Allah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Badannya lancar? Insyaallah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, putra putrinya saya doakan anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin. Ibu-ibu, ternyata bicara sodakoh itu yang paling afdal dan utama adalah untuk diri kita sendiri. Tapi syaratnya ada. Apa itu? Yang pertama, pastikan yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita berikan adalah halal. Jadi kalau kita makan yang halal, itu adalah sedekah yang paling utama. Tapi bukan hanya satu syarat. Satu, yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita pakai adalah halal. Yang kedua, pastikan diniatkan untuk ibadah. Jadi seperti ibu makan gulai, tongseng, sate, pepes, rendang, ya, empal gentong misalkan, atau apalah begitu. Nah, tapi diniatkan, walaupun akhirnya datang juga, walaupun itu halal, tapi kalau nggak diniatkan untuk ibadah, ya kurang bermakna lebih. Makanya kalau ingin bermakna lebih, pastikan orang-orang dahulu itu bu, nggak mau kalau mereka makan kecuali itu halal. Jadi kalau sekarang ini dikembangkan, kita olahraga. Kalau orang-orang
Rajin banget olahraga, iyalah biar sehat, udah tua. Bilang gitu, enggak. Ya alhamdulillah biar bisa sholat tahajud, biar bisa baca Al-Quran lama, biar nggak ngantuan, nah gitu misalkan. Jadi niat yang dilakukan itu ternyata pengejawantan dari kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Ya, prakteknya tadi yang dia makan, yang dia lakukan, bahkan dia tidurkan, dia tidur saja istirahatnya itu Bu, biar bisa untuk ibadah yang lainnya. Makanya memahami ayat faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Maka sering saya sampaikan, faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Firman Allah ini adalah merupakan kunci kebaikan. Masih ingat apa itu kunci kebaikan? Apa itu kunci kebaikan? Jadi kunci kebaikan itu apa? Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Kenapa? Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Bu, ternyata ketika kita itu mendapatkan bisikan tentang silaturahim, ingat teman, saudara, keluarga, orang tua atau siapa, ya Allah, kok aku beberapa hari ini atau pekan-pekan ini atau bulan ini kok jarang ngedoain orang tua aku ya? Itu jelas dari malaikat. Tiba-tiba kita teringat teman kita untuk kunjung silaturahim atau berbagi rezeki, atau setidak-tidaknya tadi mendoakan, itu bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham itu bisikan dari malaikat. Karena dalam diri kita itu Bu, ada dua kekuatan. Lammatani. Ada dua kekuatan dalam diri manusia itu. Satu kekuatan yang dipengaruhi oleh malaikat, al-malak, kemudian yang dipengaruhi oleh syaitan. Adapun pengaruh yang dari malaikat, orang ini senang pada kebaikan kebenaran. Dia selalu membenarkan yang hak. Dia selalu mengikuti yang hak. Dia mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai, dan dia juga membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Kecenderungan pada kebaikan, kebenaran, melakukan amal sholih. Bahkan ketika teringat dosa dia istighfar, menangis, mohon ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kebaikan-kebaikan yang lain, dia tergerak untuk melakukan kebaikan. Kalau itu terjadi pada diri kita dan benci terhadap yang Allah benci, yang Allah haramkan, tadi apa? Maka falyahmadillah. Dalam ayat itu falyahmadillah. Maka hendaknya kamu memuji Allah, bersyukurlah kepada Allah, karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, segala puji milik Allah yang dengan nikmat karunia-Nya menjadi baik dan sempurna, dia apa? Berdoa kepada Allah. Atau ditambahkan dengan satu ucapan lagi, hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat karena Allah. Atau seperti yang dalam surat Al-Kahfi itu yang jarang kita ucapkan mungkin, apa? Setiap kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan, setelah atau selain dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, apa? Dia katakan masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Sudah berdoa pada Allah, ya Allah, mampukanlah aku ya Allah menjaga nikmat karunia-Mu, mampukanlah aku terus bisa bersyukur kepadamu ya Allah, dan berikanlah kemampuan kepada aku ya Allah untuk mengalahkan, untuk menjauhkan segala keburukan atau mengalahkan segala bisikan-bisikan syaitan. Ini rahmat, bagian rahmat kasih sayang Allah berikan. Tapi na'udzubillah min dzalik. Kalau kecenderungan kita masih maksiat, ya mau dosa, ya mau apakah ghibah, apa menghina, mencela, mengutuk, atau suudzon, atau nggak semangat dalam ibadah masih mending. Tapi cenderungnya yang nggak baik, cenderungnya ngomongin orang lain, atau pikirannya liar, pikirannya nggak mengarah kepada akhirat, pikirannya nggak mengarah kepada kebaikan amal sholih. Bahkan na'udzubillah min dzalik,
Inginnya melakukan, kalau saya dapat tersiksa, inginnya ini. Tapi ini itunya maksiat dan dosa. Kalau seperti itu apa? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka hendaknya kamu betul-betul berlindunglah kepada Allah dari gangguan keburukan syaitan. Kenapa? Karena itu jelas-jelas betul-betul pengaruh dari syaitan. Kemudian berdoa, ya Allah mampukanlah aku mengalahkan bisikan-bisikan syaitan, menjauhkan segala macam yang kau larang, yang kau haram. Doa yang ringkas itu begini. Ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin, mampukanlah aku membuang sifat-sifat buruk yang ada pada diri. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Jadi kita minta kepada Allah. Karena kita pada hakikatnya nggak mampu, Bu. La haula wala quwata illa billah. Itulah tandanya orang yang seperti ini, Bu, Masya Allah. Harinya dia program dengan yang baik. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa sholawat, tiada hari tanpa menambah ilmu, tiada hari tanpa menambah kebaikan amal salih, mendoakan diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Ya, amalan ibadah yang terbaik dia usahakan lakukan. Contohnya yang terbaik tahajud itu 11 rakaat atau 2 rakaat. Enggak, yang terbaiknya 11 rakaat atau 2 rakaat. Sering kenyataannya 2 ya tahajud, alhamdulillah. Cuman kalau hanya 2 atau 4 itu sejak tahun berapa? Tergantung ini Ustaz, lihat waktunya. Berarti enggak ada program yang jelas. Kita tuh kan lebih baik dipaksa, kan jelas Bu, Masya Allah ya, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa ini kita harus paksa untuk kebaikan, Bu. Dalam satu riwayat ada yang mengungkapkan indah sekali, kalau nggak salah itu pernyataan dari seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Kesimpulannya, mungkin redaksinya nggak bisa, tapi kesimpulannya begini: barang siapa yang sudah diberi oleh Allah umur sampai 40 tahun, 50 tahun, apalagi lebih, maka apa? Maka dia harus fokus dalam 2 hal saja. Fokus dalam 2 hal apa itu? Ibadah dan akhirat. Maksudnya ibadah dan akhirat itu apa? Kalau cari duit, dapat rezeki, yang dia pikirkan bagaimana bisa menambah pundi amal kebaikan. Makanya apa? Kalau saya tanya pada ibu, gini pertanyaannya. Mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat, itu kapan? Kapan? Ketika bukan. Jadi mahalnya sehat, ya saya ulangi, jadi mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu bukan ketika kita sakit. Tapi mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat adalah ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Itu baru berharga, itu baru bernilai. Kalau enggak, apa gunanya? Orang-orang yang kafir itu malah sehat-sehat mungkin ya secara fisik, tapi tidak ada nilainya dalam pandangan Allah. Makanya apa? Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itulah hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Maka hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Itulah gunanya terus kita minta kepada Allah kekuatan agar kita dimampukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu sifat orang yang bertakwa itu adalah yaitu apa, Bu? Melakukan ibadah yang terbaik. Bu, ciri-ciri orang bertakwa itu banyak kan? Ciri-ciri orang bertakwa itu banyak sekali. Tapi semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada pada diri kita, itu menunjukkan kualitas kita, berarti kualitas yang baik. Tapi kalau ciri-ciri orang bertakwa itu kok nggak banyak dalam diri kita, nah bahkan naudzubillah min dzalik, sebaliknya, aduh, itu berarti jangan-jangan kita nggak sadar kalau kita ini sedang digelayitin oleh syaitan. Karena
Musibah itu bukan hanya kematian saja, kehilangan, jatuh, ketipu, capek, dan lain sebagainya, sakit. Ya, itu betul-betul bagian daripada musibah. Tapi musibah yang juga tidak kalah hebatnya, bahkan musibah yang berat, apa yang hari ini banyak manusia tidak sadari, apa itu? Musibah, termasuk musibah yang berat yang nggak disadari banyak manusia, apa? Ketika syaitan merusak hati, iman, ibadah, dan akhlak kita, kita nggak menyadari. Makanya Bu, yang kita takutkan atau yang kita takuti, ya, kapan? Yang kita takuti ketika kita diuji oleh Allah atau diberi ujian oleh Allah, yang kita takuti kapan? 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 Kan ayatnya jelas, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata yalma'u. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, kemudian dia tahan, dia cegah dirinya, nafsunya dari melakukan keburukan, kejahatan, maka Allah janjikan fa innal jannata yalma'u. Jadi takut itu bukan hanya dalam pernyataan. Orang mengatakan takut bisa gampang saja toh. Tapi buktinya apa? Ya buktinya takut itu apa? Takut kalau dia mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Takut kalau melanggar hukum aturan syariat Allah. Takut kalau dicabut petunjuk hidayah dari dirinya. Takut naudzubillah min dzalik kalau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu takut yang benar. Makanya lihat redaksi ayat tadi itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mengatakan takut, mengatakan cinta mah gampang. Tapi buktinya apa? Nah, itulah yang perlu kita selalu ya minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah Bu, sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberi sehat, sempat umur waktu rezeki oleh Allah, kekuatan dan kehidupan untuk menambah pundi amal kebaikan. Yang itu nggak bisa dilakukan oleh orang tua kita, guru kita, saudara kita, teman, kakak adik kita, sahabat kita, tetangga kita yang sudah mati, yang sudah meninggal. Atau yang sudah meninggal nggak bisa tahajud, nggak bisa duha, nggak bisa baca Quran, nggak bisa bertobat, nggak bisa berdoa, nggak bisa mendoakan orang lain, nggak bisa menambah pundi amal kebaikan. Atau lalu kalau kita diberi hidup oleh Allah, kekuatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, kita juga tidak melakukan, apa bedanya dengan yang sudah mati? Hanya bedanya kalau yang itu mati betul, mayit betul. Tapi ini kita diberi kesempatan. Makanya apa? Termasuk hal yang menarik seperti yang Rasul nyatakan. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islam imannya seseorang, ia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak bermanfaat untuk hatinya, imannya, pikirannya, ibadahnya, akhiratnya. Nggak ada itu, tinggal. Ya, hadisnya riwayat Tirmizi, saya ulangi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islam imannya seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Bu, ngerti nggak? Ketika dulu awal-awal keimanan sahabat Nabi yang belum mantap itu, kan pada waktu itu ada satu peristiwa besar kan? Kalau dalam surat Al-Jum'ah itu, saya belum baca asbabun nuzulnya, tapi ada satu keterangan begini. Ada yang mengatakan itu pada waktu Jumat, tapi ada yang mengatakan itu pada waktu Rasul lagi berceramah. Lagi nyampaikan kajian ilmu. Qadar Allah, ya, qadar Allah apa Bu? Datang pedagang-pedagang dari Yaman atau dari Sam. Maka ini Rasulullah Bu lagi ngaji nih,
Ya, dalam itu lagi ngaji, tapi lainnya dalam lagi baca lagi apa khutbah Jumat. Rasul lagi menyampaikan khutbah, ditinggal, Bu. Kenapa ditinggal? Karena nanti kalau nggak cepat buru-buru nanti nggak dapat barang yang bagus, nggak dapat barang yang murah atau barang yang pokoknya yang berkelas. Tinggal. Nggak lama kemudian tadi pedagang dari Yaman, kemudian satu datang lagi kafilah dari Sam. Ini juga tinggalkan juga Rasul, hanya tinggal beberapa orang. Bu, itulah yang kita ngeri. Sebenarnya hari ini termasuk yang seperti inilah, orang seperti itu adalah orang yang sudah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Tapi iman sahabat Nabi itu ya nggak langsung baik gitu, memang dulu proses juga loh, Bu. Ya, tapi disimpulkan, Bu, kesimpulan yang banyak menjadikan manusia lupa, lalai, kemudian mudah dikuasai oleh syaitan. Di antaranya apa? Karena tijarah, karena bisnis. Bukan nggak boleh bisnis. Artinya itu mengajarkan kepada kita, silahkan kamu berbisnis, tapi pastikan bisnismu itu untuk menambah pundi amal kebaikan tadi. Apakah infak, zakat, sodakohnya? Kalau waktu sholat ya juga nggak sibuk dengan bisnisnya, maka kan dikatakan juga haram. Dikatakan haram, Bu, terutama kalau seorang laki-laki nih, kalau sudah azan berkumandang Jumat, ya, kok itu masih ada transaksi jual beli, itu diharamkan kan? Khususnya untuk laki-laki. Ya, makanya kita rasakan gitu kan, suasana ketika kita di Makkah, di Madinah itu kan, kalau sudah menjelang sholat ditinggal gitu aja dan aman-aman aja. Karena memang salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah apa, Bu? Ya, hukum Islam itu rahmatan lil alamin kan? Bagaimana enggak, Bu? Hukum Islam itu menjadikan orang yang enggak baik menjadi baik. Ya, yang tadinya nggak baik jadi tambah baik, yang sudahnya baik tambah lagi kebaikannya. Tapi hukum-hukum aturan yang selain daripada Islam itu lain lagi, apakah namanya demokrasi lah, apalah, itu orang yang baik jadi nggak baik, Bu. Yang nggak baik tambah jadi nggak baik, karena peluangnya kesana ditarik, dipaksa jadi nggak baik. Makanya kita minta kepada Allah kekuatan bagaimana kita bisa istiqomah di atas kebaikan kebenaran. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Bu, doanya kan jelas kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Amin. Bu, bagaimana mungkin kita akan mati dalam Islam kalau kita tidak mengenal Islam, kalau kita tidak mempelajari Islam, kalau kita nggak mengamalkan Islam, kalau kita nggak hidup sesuai dengan aturan Islam? Ini saya contohkan. Ibu itu baik banget, Bude itu baik banget, tante itu baik banget, uwa itu baik banget, bule itu baik banget, ukhti itu baik banget. Kenapa Ustadz? Ibu itu baik banget. Ya tapi kenapa Ustadz? Masya Allah, ibu itu meninggalnya lagi tahajud. Pingin nggak? Pingin nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau ibu-ibu jarang tahajud. Pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud, nggak mungkin lagi. Ya tapi mungkin saja jika Allah menghendaki merahmati. Ya. Karena ada kan Bu,
Ada satu cerita nih, ada ibu-ibu itu sejak muda Bu dia tidak pernah meninggalkan tahajud. Qadarullah habis pulang dari haji, Bu sering dengar ya haji yang mabrur kan? Al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidaklah haji yang mabrur itu balasannya kecuali surga. Sepulangnya dari tanah suci sekitar 2 pekan atau 3 pekan. Memang ibu ini sudah jam 2, setengah 3, lambatnya jam 3 itu mesti bangun. Bangun untuk tahajud, doa, dan dia punya kebiasaan yaitu ya tahajud, kemudian dia baca Quran, kemudian menjelang subuh itu dia habiskan dengan doa dan istighfar. Dan memang istighfar dan yang paling dasar itu kan terutama menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada saat sahur menjelang subuh itu orang ini beristighfar. Qadarullah ibu itu terbangun, dia mengambil air wudhu. Anaknya tahu, mama emang biasanya begitu. Kok habis ngambil air wudhu dari kamar itu Bu, klek itu pintu gitu loh. Ya. Tapi apa? Anaknya kok nggak ngelihat mamanya biasanya sholat di dekat kamar atau di ruang tamu. Kok nggak dilihat? Nggak ada, ini mama kemana ya? Bila di kamar mandi Bu, masya Allah. Jadi ibu itu sudah pakai mukena ya. Dia sudah pakai mukena ternyata dari kamar mandi pakai mukena, dia terjatuh itu Bu, masya Allah. Dalam keadaan sujud menghadap kiblat. Allahu alam apakah dia meninggal langsung pada waktu habis jatuh itu, atau dia mungkin kemungkinan malah bisa jadi tidak jauh dari depan kamar mandi itu dia lagi sholat di situ, mungkin sudah nggak kan, mungkin saja. Makanya Bu, orang yang meninggal itu biasanya berdasarkan punya dia kebiasaan. A'udzubillah min dzalik ya. Kalau biasanya ngerumpi ngegosip, a'udzubillah min. Kalau pas lagi marah-marah mati, apalagi kalau lagi berbuat maksiat dan dosa, mati. Apa kata sahabat Utsman? Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut, malaikat pencabut nyawa, datang mencabut nyawa kamu. Na'udzubillah min dzalik, kamu dalam keadaan maksiat dan dosa. Ya. Tadi kan pengen mati dalam keadaan Islam, ya berarti kita harus sungguh-sungguh pelajari Islam, mengamalkan Islam, hidup secara Islami. Makanya semua harus minta, kembali lagi harus minta kepada Allah. Ingat Bu, nasihat Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas apa? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, pastikan mintanya kepada Allah. Kalau kamu mohon juga pertolongan kepada Allah. Kemudian ada tambahan keterangan, dan demikian juga tentunya kalau bertawakal kepada Allah. Tapi kalau yang nasihat dalam riwayat itu, kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah. Kemudian ada yang menambahkan, tambahan ini malah enggak dari hadis ya. Kalau dari hadisnya malah tadi, apabila kamu minta kepada Allah, apabila kamu mohon kepada Allah, pun apabila bersandar dan tawakal, bersandar tawakal pula hanya kepada Allah. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman. Kita mau mati dalam keadaan iman, ya kita jaga iman kita, kita rawat iman kita, kita tingkatkan iman kita, kita jauhkan hal-hal yang merusak iman kita. Ada imannya tiap hari dikoyak-koyak, dirobek-robek oleh iblis, nggak sadar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pingin mati dalam keadaan husnul khotimah, ya tadi kuncinya menyibukkan diri. Jadi faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kuncinya kalau betul-betul kita menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Husnudzan kepada Allah, selalu bersangka baik kepada Allah. Bu, selalu gembira dengan takdir Allah, baik itu takdir yang bentuknya menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Bu, siapa yang memiliki demikian, ini orang yang luar biasa, bisa mengalahkan 1000 amal kebaikannya. Orang ini banyak melakukan amalan kebaikan, tapi dia menolak takdir Allah, dia seuzon kepada Allah, bersangka buruk kepada Allah, itu bisa menghapuskan amal kebaikan.
Jadi kebalikannya, orang yang menerima takdir Allah, walaupun mungkin ibadahnya kurang istimewa, tapi insya Allah kekuatan iman dia menerima takdir Allah itu lebih dahsyat. Dan itu bisa menjadi bekal dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik niatnya sudah tunaikan, beramal soleh jangan tunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung miran burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.